Indonesia merdeka itu bukan karena pemberian para penjajah. Indonesia merdeka bukan pemberian para oligarki maupun juga para komunis, tapi Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia berkah, kita berharap agar menjadi cara kita membalas jasa daripada para ulama, para habaib di Palestina yang telah memerdekakan di Indonesia, agar kita pun juga berjuang bersama dengan rakyat, bersama dengan pemerintah, menghadirkan satu sikap bersama agar Indonesia berkah ini, yang merdekanya dengan penuh berkah ini, akan berkahnya kemudian berlanjut, bersatunya ulama dan umarok dalam kebaikan, dalam birru wa taqwa, membela bangsa Palestina, mengenyahkan penjajah Israel. Palestina merdeka! Palestina. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Wakil Ketua MPR RI kepada Yang Mulia Dr. Kiai Haji Hidayat Nur Wahid. Kami persilakan. Shallallahu Nabi Muhammad. Takbir. Tadi sudah dibisikkan untuk 5 menit saja. Jadi kalau lebih mau diinterupsi, Pak, ada 20 lebih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birruh bidam nafdi gaya aqsa. Birruh bidam nafdi gaya aqsa. Birruh bidam nafdi gaya aqsa. Palestina merdeka! Palestina merdeka! Palestina merdeka! Sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada bulan September tahun 1944, seorang Habib Muhammad Al-Amin Al-Husaini, Mufti Al-Quds, beliau dari tempat pembuangannya di Berlin, di Jerman, beliau mengumumkan dengan bahasa Arabnya melalui radio, disiarkan ke seluruh dunia. Sebelum Indonesia merdeka, beliau sudah mengajak kepada warga dunia, khususnya dunia Arab dan dunia Islam, untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan tanggal 7 Oktober tahun 2022, Gerakan Taufan Aqsa sesungguhnya juga adalah perjuangan untuk membantu agar negara-negara Arab di sekitar Palestina tidak dijajah oleh Israel. Karena memang bagian daripada keinginan Israel adalah bukan hanya menguasai Palestina, tapi menghadirkan Israel Raya yang menyebar hingga ke Mesir, hingga ke sebagian Saudi Arabia, hingga ke Irak, hingga ke Syria, seluruh Yordania, juga ke Lebanon. Kesadaran ini dibangun melalui Gerakan Taufan Aqsa dan kemudian menghadirkan perlawanan pada tingkat internasional, bahkan menghadirkan koreksi atas beragam kezaliman. Kalau dulu mereka menyebut bahwa gerakan perlawanan Palestina adalah teroris, sekarang dunia tahu siapa yang sesungguhnya teroris. Bahkan perjuangan untuk kemudian membela bangsa Palestina, menghadirkan kemerdekaan, termasuk beberapa lembaga-lembaga internasional yang tadinya tidak berani bersuara, sekarang bahkan ICC, Mahkamah Kriminal Internasional, sudah mengeluarkan keputusannya tentang pendudukan Israel adalah ilegal, dan bahkan Netanyahu dan Galan adalah dua buronan yang harus ditangkap karena kejahatan kemanusiaan dan militer yang mereka lakukan itu. 143 negara anggota PBB sudah mengakomodasi keputusan dari Mahkamah Internasional untuk menegaskan agar Israel segera meninggalkan tanah-tanah yang mereka duduki di Palestina. Dan itu didukung bukan hanya oleh Indonesia, tetapi oleh seluruh negara Arab, seluruh negara OKI, bahkan seluruh negara ASEAN. Maka apa yang hari ini kita kumpul di sini sesungguhnya mengingatkan kembali kepada pemerintah Indonesia bahwa sikap yang telah diambil sesuai dengan konstitusi, yaitu membela kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel, adalah sikap yang harusnya bukan hanya kemarin sudah disuarakan oleh Presiden Prabowo, bukan hanya sudah disuarakan oleh Menteri Luar Negeri, bukan hanya disuarakan oleh pejabat Indonesia,
tetapi juga didukung oleh warga bangsa Indonesia. Kita semuanya mendukung sikap Indonesia yang menolak penjajahan Israel dan membela kemerdekaan Palestina. Betul? Kita menginginkan agar pemerintah Indonesia lebih berani lagi memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel. Betul? Apalagi tadi saya katakan Indonesia tidak sendirian. Ada 143 negara anggota PBB, ada seluruh negara OKI, ada seluruh negara Liga Arab, ada seluruh negara ASEAN yang mendukung perjuangan bangsa Palestina, menegaskan tentang Israel adalah penjajah dan Israel adalah pendudukannya adalah ilegal. Karenanya kami menyambut dengan sangat baik prakarsa dari sahabat-sahabat kita semuanya, para habaib kita, para ulama kita, dua pimpinan dari imam besar kita, Al-Imam Muhammad Rizik Syihab hafizahullah wa amata'ana Allah bitul hayati wa barakati ilmi wa amali wa ta'lim wa jihadihi. Bersama dengan para ulama, para habaib, kami semuanya mengapresiasi dan berharap agar pada era yang baru ini, era pemerintahan Prabowo Subianto, Presiden Prabowo, di awal pemerintahan beliau sudah membuat satu sinyal yang sangat bagus, kerjasama dan tahun yang sangat bagus dengan umat. Dengan kita 212 diizinkan untuk menyelenggarakan kembali reuninya di sini di Silang Monas. Mudah-mudahan ini akan jadi sunnah hasanah ta'awun ala birri wa taqwa antara umara dan ulama, antara ar-ra'i wa ra'iyah, antara kita semuanya, supaya menghadirkan apa yang kita sepakati. Indonesia merdeka itu bukan karena pemberian para penjajah. Indonesia merdeka bukan pemberian para oligarki maupun juga para komunis, tapi Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia berkah, kita berharap agar menjadi cara kita membalas jasa daripada para ulama, para habaib di Palestina yang telah memerdekakan di Indonesia, agar kita pun juga berjuang bersama dengan rakyat, bersama dengan pemerintah, menghadirkan satu sikap bersama agar Indonesia yang berkah ini, yang merdekanya dengan penuh berkah ini, akan berkahnya kemudian berlanjut, bersatunya ulama dan umarok dalam kebaikan, dalam birri wa taqwa, membela bangsa Palestina, mengenyahkan penjajah Israel. Palestina merdeka! Palestina merdeka! Palestina merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Wakil Ketua MPR RI Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya